saya tidak ngurusi yang lainnya untuk masalah Covid. Jadi fokus kami di relawan itu cuman ya udah bergulat dengan mayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast IMM Talks yang dipersembahkan oleh IMM Piungan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Bagus Ismail. ya, Ya. Jadi kan sekarang masa-masa COVID-19 atau masa-masa corona. Nah, kebetulan sekali ini kita ada tamu spesial yang bernama Mas Bagus ini. Dia adalah seorang relawan ternyata. Jadi Mas Bagus ini relawan di mana Mas Bagus relawan? di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul. Dan juga kebetulan saya juga sebelumnya jadi relawan juga. Kalau saya di bawah Muhammadiyah COVID Comment Center yang ada di PKU Gamping. Nah, kemudian Mas Bagus ini di Bantul sedangkan saya di Gamping. Jadi kita sama-sama relawan yang. Nah, Mas Bagus ini kan sebenarnya banyak yang penasaran. Jadi relawan itu tugasnya ngapain aja? Soalnya kan orang-orang cuma lihat relawan itu biasanya cuma nanti pakai mobil ambulans, kemudian ngantar jenazah dan lain sebagainya. Nah, itu apakah cuma gitu aja atau relawan ada lainnya? Sebelum ke sana kira-kira Mas Bagus cerita dulu gimana perjalanannya sampai bisa jadi relawan itu gimana ceritanya? Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya mau bercerita atau berbagi lah selama saya menjadi relawan kemarin. Dan di sini saya jadi relawan di bawah gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul itu, Mas. Tapi saya dari unsur MDMC Kabupaten Bantul itu. Ceritanya mungkin untuk awalnya mengapa saya bisa menjadi relawan, bergabung menjadi relawan di gugus tugas itu, awalnya itu kan sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengajanya gini, awalnya kan ada tugas dari BCPM. Saya ditugasi menggantikan teman, sebenarnya ada pelatihan pengeruktian jenazah COVID itu seperti apa ya, Mas. Kebetulan kemarin dulu diselenggarakan oleh PKU Bantul, karena yang dari Kabupaten Bantul yang ditugasi menjadi pelatih atau yang melatih rukti jenazah sampai pemakaman itu yang dipercaya adalah dari PKU Bantul, Rumah Sakit PKU Bantul. Tapi sebelum itu dari PKU sendiri sebenarnya sudah punya tim untuk pengeruktian jenazah COVID ini, khususnya yang COVID ini. Terus dari PKU sendiri mengadakan itu menjaring atau mengundang dari teman-teman cabang-cabang atau PCPM cabang Sembantul itu intinya. Terus saya ditugasi dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah dari Piungan untuk diutus menjadi peserta pelatihan itu. Nah, kemudian pelatihan tata cara pengeruktian jenazah yang terinfeksi corona atau terinfeksius COVID-19 ini seperti apa, SOP-nya, prosedurnya, dan sampai cara pemakamannya juga. Terus setelah itu juga cara melindungi diri kita supaya kita tidak terinfeksi oleh virus itu. Jadi kita mengikuti itu, ya udah, saya kira menarik itu. Jadi saya ya udah, nggak apa-apa kalau nggak ada yang bisa, insya Allah saya berangkat itu. Nah, dari situ ternyata di sana itu pelatihannya 2 hari. Yang pertama itu dari yang khusus tim dari PCPM Sembantul itu. Kemudian yang kedua yang ternyata ada dari tim gugus tugas Kabupaten Bantul itu.
Nah, di situ saya ditunjuk untuk mewakili dari teman-teman MDMC Kabupaten Bantul, karena permintaan dari gugus tugas Kabupaten Bantul itu kan tidak mau kalau hanya unsurnya BPBD aja, karena yang dipasrai untuk tim pengeruktian itu kan dari teman-teman BPBD atau dari BPBD. Tapi kalau cuma BPBD aja kekurangan personil, dan maunya karena ini lingkupnya Bantul kan, dari BPBD kan di Bantul banyak ormas itu Mas. Jadi mereka pengen merangkul ormas-ormas yang ada di eee, Kabupaten Bantul, ya itu. Jadi di situ saya ditunjuk mewakili 6. Jadi dari MDMC itu dipilih 6 orang untuk bergabung, itu salah satunya yang ditunjuk saya itu. Dan di situ tidak hanya dari MDMC, ternyata ada 6 unsur tuh. Itu dari BPBD sendiri, dari PMI, kemudian dari MDMC Muhammadiyah, NU, LPB lewat LPB-nya, kemudian dari PMI. PMI udah tadi ya? Oh, dari SAR Pantai itu. Jadi 5, ada 5 unsur yang bergabung di sana. Jadi di situ sudah ditunjuk dan langsung diikutkan menjadi tim pengerukti jenazah Covid di bawah gugus tugas penanganan Covid Kabupaten Bantul itu Mas. Jadi intinya awal mulanya seperti itu. Berarti jadi nggak sengaja. Berarti tidak sengaja ya mak jadi relawan. Awalnya kan nggak tahu. Intinya kan cuman ikut pelatihan, nggak tahu kalau disuruh atau diminta menjadi tim gugus tugas di Kabupaten Bantul itu. Oh iya. Berarti memang tidak sengaja menjadi relawan ya. Ini menarik ini. Sebenarnya sama juga Mas Bagus. Saya juga dulu pertama kali jadi relawan itu ya awalnya diajak, ayo jadi relawan. Ya awalnya tawarin nanti masuk tim logistik kok, tenang aja, nggak akan ngurus mayat-mayat dan lain sebagainya. Ya udah saya bilang oke, siap. Itu ditawarin sama senior saya. Ya udah saya ikut. Pas tiba di lokasi, loh kok hari keberapa, hari kedua atau ketiga tiba-tiba udah harus ngurusin mayat, jadi langsung nguburin ya. Saya heran gitu. Wah ini perasaan di awalnya ini logistik, perjanjiannya kok tiba-tiba ini. Nah kemudian sebenarnya tugas relawan apa saja sih, tim-timnya, kemudian tugas-tugasnya apa saja yang ada di sana? Kalau tugas saya kemarin, karena di situ saya masuknya ke tim pengerukti, jadi tugas saya ya ngerukti jenazah sampai pemakamannya itu Mas. Jadi saya tidak ngurusi yang lainnya untuk masalah Covid. Jadi fokus kami di relawan itu kemarin ya udah bergulat dengan mayat. Jadi intinya ngurusi jenazah itu dari pengeruktian sampai pemakamannya itu. Dan ternyata ribet juga, tidak seperti kalau ngurusi mayat-mayat biasa, maksudnya meninggal biasa tanpa meninggal enggak terkena infeksius virus ya. Dan itu menjadi pengalaman baru lah bagi saya untuk istilahnya bagi saya, dan kemudian bisa kita tularkan kepada teman kalau ada yang misalnya di daerah tempatnya ada yang meninggal karena itu gitu ya. Dan itu awalnya juga gini Mas, ada semacam ketakutan juga karena kan inti melihat berita-berita kan virusnya ini kan nampak berbahaya juga tuh, karena ada tim medis yang sudah terkena atau meninggal karena itu, padahal tim medis sudah memakai alat-alat lengkap gitu ya, APD lengkap, tapi masih ada juga yang terinfeksi juga, bahkan ada yang meninggal juga tuh Mas. Jadi sebenarnya awalnya ragu gitu ditunjuk itu, tapi setelah ragu, tapi setelah mendengar penjelasan yang panjang dari tim WKU itu,
Akhirnya juga Mas, mikir juga, oh ternyata gitu. Jadi lama kelamaan agak rasa ketakutannya itu enggak mulai turun, mulai hilang. Ya udah saya niatilah bismillah untuk ikut bergabung. Meskipun ya awal penanganan juga takut juga. Deg-degan itu. Pasti takut ya, Iya. deg-degan juga soalnya masih awal-awal juga. Soalnya kan untuk awal itu kan istilahnya apa ya? Karena saya pas di tim itu pas piket pertama langsung dapat Mas. Jadi aduh gimana ya ini. Teman-teman juga gitu, ada yang wah keringat dingin itu. Karena wah iku piye yo, Karena perasaan takut dengan sebelumnya kan sudah mendengar berita-berita yang semacam-macam itu, jadi yo ya tahu sendirilah berurusan dengan istilahnya virus virus yang kita sendiri nggak bisa lihat tapi mematikan tuh. Jadi ya saya gimana wah ya udah bismillah we rasa wedi kan kita sudah memakai APD lengkap, insya Allah kalau kita pakai secara benar aman lah gitu. Jadi agak tenang lah untuk penanganan itu. Selama sesuai dengan aturan Iya, insya Allah gitu. aman ya. Heeh. Kalau berarti tiap tempat-tempat sebenarnya beda-beda ya. Kalau di Mas Iya. Bagus adanya ngurusin mayat. Kalau di tempat saya itu ada 3 tim kalau tidak salah. Jadi nanti ada yang bagian pemulasaran, yang tadi ada apa tadi bahasanya? Pengerukti. Pengerukti atau pemulasaran, dan kemudian ada juga tim dekontaminasi. Itu yang bagian nyemprot-nyemprot. Iya. Jadi kalau nanti yang habis nganterin mayat atau pasien nanti kemudian disemprot. Iya. Baik mobilnya ataupun orangnya, dan juga terakhir ada tim emergensi kalau teman saya. Jadi yang bagian ngubur-ngubur nah itu emergensi. Kalau teman. Nah, kalau untuk itu Mas Bagus itu tiap hari tidur di sana atau ada jadwalnya atau gimana itu pembagiannya? Kalau petugas itu ada jadwalnya Mas. Jadi jadwalnya itu kan kita dibagi 4 tim. Jadi 4 tim itu bergiliran. Jadi 12 jam. Nanti satu kali ketemu 24 jam gitu. Jadi kalau dihitung ya dalam seminggu itu kita bertugas 4 kali. Yang 3 kali itu 12 jam, yang 1 kali 24 jam. Jadi mulai dari kalau 12 jam ya mulainya malam jam 8 malam atau pagi. Nanti ketemu 8 lagi. Jadi misalnya pagi jam 8 nanti pulangnya jam 8 malam. Kalau ketemu malam ya nanti pulangnya jam 8 pagi. Kalau 12 jam ya sama. Misalnya berangkat malam pulangnya malam berikutnya 12 jam. Jadi 12 jam dan satu kali 24 jam gitu. Nah, itu kan kan nanti tidak menentu ya, tiap hari ada jadwalnya, dan kemudian tidak menentu kan paket ya, kalau kita kan istilahnya paket ya. Jadi peti jenazah itu namanya paket ya kalau dalam istilah kami. Ya itu kan paket, ya kan tidak menentu, itu kan harus jaga kesehatan ya, kesehatannya. Apalagi itu pas bulan puasa kan itu? Iya, puasa itu dari awal sampai kemarin Lebaran Mas. Lebaran. Nah itu gimana itu jaga biar tetap fit selama bulan puasa? Atau mungkin ya kalau di tempat saya memang dianjurkan untuk para relawan untuk batal puasa, karena ya kita tahu bahwa relawan itu kan harus menjaga daya tahan tubuh, harus tetap menjaga fit. Kalau misalnya masih kuat puasa nggak masalah, tapi kalau yang tidak ya dianjurkan untuk batal, karena apalagi ya memang relawan itu tidak boleh punya banyak pikiran lah, karena akan menjadi beban. Nah, kalau Mas Bagus dan kawan-kawan di sana gimana itu biar kuat selama bulan puasa itu? Selama bulan puasa ya? Atau menjaga staminanya. Kalau untuk saya kebetulan alhamdulillah untuk pas selama puasa itu dapat paketnya tuh malam terus Mas. Alhamdulillah ya malam. Ya, alhamdulillah. Dapat 1 kali itu sore menjelang maghrib. Jadi
pas selesai langsung buka. Itu enak. Kemudian pas satu kali, jadi saya selama bertugas kemarin tuh cuma menangani 3 kali penanganan itu. Sebenarnya ada banyak sih, tapi kan dibagi ada 4 kelompok, jadi ada yang dapat 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang lebih dari 4 kali gitu. Dan kebetulan tim saya itu kebagian 3 kali. 1 kali sebelum puasa itu siang-siang pas tengah hari menjelang duhur itu dapat kabar. Jadi selesainya sampai 2:30, nah ini baru selesai. Dan itu pas cuaca panas-panasnya Mas. Atau merasakan paling panas itu pertama kali memakai pakaian seperti itu itu panas banget. Terus saya membayangkan kalau besok pas puasa gimana. Nggak kuat kan gitu. Mau batal atau terus kalau kayak gini ya. Apa ya? Tapi kan sebelumnya dianjurkan kalau penanganan, kalau di kelompok di gugus tugas itu sebelum penanganan harus minimal sudah sarapan itu. Jadi untuk memakai itu kan nggak boleh dilepas-lepas tuh bajunya Mas. Jadi selama penanganan nggak boleh minum, nggak boleh makan. Jadi dianjurkan sebelum berangkat itu sudah makan dulu, minum secukupnya. Jadi nanti pas penanganan ya badannya fit dan nggak apa ya, istilahnya stamina juga kuat. Jadi itu. Kemudian penanganan itu cuma 3 kali dan alhamdulillah saya dapatnya pas enak-enak. Tapi untuk tapi nggak enaknya tengah malam Mas, dini hari 1 kali itu. Jadi mulainya sekitar jam 12-an itu sampai sahur. Sahur baru selesai alhamdulillah itu. Itu jam 3-an. Jadi selesai langsung sahur. Nah itu kemudian yang 1 kali itu menjelang buka itu, jadi selesai langsung buka. Kemudian yang pertama kali yang agak berat malah yang tengah hari itu. Tapi untungnya pas belum bulan puasa itu. Tapi untuk teman-teman yang MDMC kebetulan kan ya banyak cerita dari teman-teman. Alhamdulillah kalau teman-teman yang dari MDMC meskipun siang menerus puasanya, karena dirasa mereka masih mampu, masih kuat, meskipun dari kepala atau ketua tim menyarankan nek ra kuat maem ra apa-apa. Tapi dari teman-teman alhamdulillah masih kuat semua untuk berpuasa. Kalau yang tim MDMC loh. Kalau tim yang lain banyak yang membatalkan Mas. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau dari tim kita yang tergabung MDMC insya Allah masih kuat puasa ya gitu. Berarti dari awal sampai terakhir masih puasa ya? Masih puasa. Walaupun dapat paket siang hari. Iya dapat paket. Yang tim yang MDMC satunya itu kan tim 2 itu dapat siang berapa kali? 2 kali itu enggak berapa, tapi mereka masih kuat semua ternyata. Saya tanya masih kuat. Alhamdulillah ya masih kuat. Nah ini kan tadi ada cerita dari teman-teman relawan yang lain. Nah mungkin Mas Bagus ada nggak suka duka selama jadi relawan? Mungkin ceritanya Mas Bagus atau teman-temannya Mas Bagus pas waktu di lokasi mungkin ada cerita-cerita ya suka dukanya seperti apa sih menjadi relawan tuh? Suka dukanya ya, suka dukanya apa ya? Wah bingung. Yang kebanyakan suka sih Mas. Lebih banyak sukanya ya. Iya. Saya apa ya Mas? Kalau di sana kan ketemu teman-teman relawan dari teman-teman relawan yang lain kan banyak cerita menarik tuh. Mungkin ya dari teman-teman yang lain mungkin sing apa ya? Misalnya dari PMI itu kan sudah relawannya mungkin sudah lama menjadi relawan, jadi banyak cerita tentang pengalaman mereka selama menjadi relawan itu seperti apa. Dan saya seneng aja mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang lain. Wah gini ya. Itu kalau boleh tahu ceritanya kayak gimana saja tuh biar lebih detail ya cerita. Ya apa ya, misalnya kan dari teman-teman itu kan orang yang meninggal kan nggak pasti, kita nggak tahu tuh. Dari kebetulan kalau tim saya belum pernah. Kemarin itu tim hampir dari awal sampai pertengahan tugas itu belum pernah dapat Mas.
belum pernah dapat paket. Nah, tapi di tim itu kan dari teman-teman, wah ini bejo terus sih rata oleh paket. Nah, akhirnya pertama kali dapat itu hampir hat-trick Mas. Hampir hat-trick. Sekali dapat langsung 3 ya. Jadi pas itu pas piket 24 jam untungnya. Jadi pas piket 24 jam dapat pertama itu malam. Kemudian dapat kedua pagi. Terus siangnya tuh hampir dapat. Hampir itu, tapi ternyata dialihkan enggak ke tim Bantul. Jadi selamat yang tim 3 tuh enggak salah itu. Wah, bejo banget nih. Acaranya apa ya? Dan itulah menjadi apa ya? Cerita lah misalnya, wah ini wis apa ya rasanya menjadi relawan iki ya nek berat sih berat gitu Mas, tapi kalau kita menjalani dengan keikhlasan, dengan sukacita itu semuanya akan apa ya? Enggak kerasa berat itu. Mah banyak senengnya kalau di sana. Karena ya selain kita apa ya bisa membantu orang lain kan gitu, terus selain itu juga kita banyak apa ya bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, banyak kenalan dari sana sini. Jadi nek menurut saya sih banyak senengnya daripada dukanya ya. Iya. Berarti tadi yang ya sebenarnya kalau hat-trick itu kan kalau aturan relawan kan setiap satu kali ngangkut kan harus istirahat 12 jam. 12 jam ya benar juga sih, kalau dapat 3 ya itu udah menyalahi aturan. Oh iya, dan juga ini kan tadi maksudnya lebih banyak sukanya ya. Iya sebenarnya sama sih, saya ada sukanya, tapi memang ada dukanya. Sebenarnya beberapa kisah dari teman-teman relawan yang lain kalau di tempat saya kayak kan kalau saya kan sebenarnya dibawa, jadi saya mewakili namanya di Jogja itu namanya Relawan Hamka Darwis, kemudian di bawahnya MCC DIY. Nah itu kan sebenarnya banyak cerita relawan juga karena ada beberapa juga teman-teman relawan yang ada di Kenari dan di pusat kan. Kalau di Jogja yang di pusat itu kan lebih banyak ceritanya lagi daripada yang di tempat saya. Nah mereka juga cerita ada yang apa namanya pas waktu ada yang sampai mau pingsan karena kan kita tahu ya Mas, kalau pakai APD itu kan wah itu sumuknya minta ampun, panas banget, apalagi kalau bulan puasa siang-siang wah itu kerasa banget sumuknya APD. Nah apalagi kalau misalnya apalagi kan kita pakai Google atau kalau di Mas Bagus full flash atau kalau tempat saya full flash itu. Full flash ya. Kalau tempat saya kan masih Google sama pakai ini ya. Itu wah itu awal-awal memang susah banget bernapas pakai itu, sampai memang ada aturan di relawan kalau misalnya udah ngerasa sesak nafas ataupun pingsan lebih baik udah mundur kemudian nanti biar diganti sama yang lain, karena memang ya kadang ada juga beberapa relawan juga yang pingsan pas waktu itu juga. Ada juga teman saya yang harus ngantar pasien dari saya lupa dari Jogja sampai ke Madura kalau nggak salah. Dari Jogja ke Madura. Ada juga yang siang-siang bolong. Nah itu kan APD siang-siang bolong. Teman saya siang-siang bolong pakai APD dari Kenari sampai sebenarnya hampir sampai ke Rongkop. Hampir sampai ke Rongkop, untung aja pas di Wonosari langsung ganti personil. Jadi dia selamat, tapi memang ya ada beratnya juga. Terus memang ada pengakuan seorang relawan juga sih kalau misalnya memang ya enggak seorang relawan, semua relawan kalau memang hal yang paling menyedihkan sebenarnya adalah ketika memang kita harus mengangkat paket kecil. Ya paket kecil ya peti jenazah yang isinya anak bayi, itu paling menyedihkan sebenarnya dari relawan ya. Di Bantul itu satu kali dapat Mas, dan itu kebetulan dari teman-teman MDMC ada, kebetulan tim 2 itu tergabung di situ. Itu di Ndelingo atau mana ya kalau nggak salah, di Ndelingo tuh balita itu Mas, dan itu sempat viral juga karena kebetulan yang ngupload kan di foto kemudian diupload, itu ternyata yang upload di IG itu berteman dengan salah satu orang yang terkenal juga, Mbak Nana itu, Najwa Shihab itu. Kebetulan mereka direpost juga di IG-nya, jadi agak viral, menjadi rada viral gitu. Itu karena tulisan kan biasanya kalau teman-teman itu sebelum menjalankan tugas ada ritualnya Mas. Kalau di teman-teman di BPBD itu ritualnya orek-orekan baju hazmat. Mesti baju hazmat di belakangnya dikasih tulisannya sama sih. Kebetulan itu pas pemakaman bayi itu
ada tulisan yang sangat menarik di punggung salah satu relawan itu. Jadi sama itu diposting di IG, kemudian kebetulan berteman dengan Mbak itu, kemudian direpost juga menjadi agak viral juga itu. Dan apa ya, kebetulan pas tempatnya itu makamnya unik juga pas pemakaman bayi itu, karena banyak apa ya, kalau melihat dari cerita teman-teman itu dan foto-foto yang saya lihat itu makamnya itu unik seperti perkampungan itu Mas, rumah-rumah itu loh. Kalau di kampung biasanya kalau di tempat saya apa ya, cungkup atau apa itu namanya. Jadi ada rumah-rumah blok-blokan seperti perumahan itu makam. Jadi ya unik juga sih. Dan itu juga apa ya, menjadi mungkin apa ya, cerita sendiri bagi teman dan sing apa ya, agak apa ya, membuat kita sedih juga karena itu anak kecil tuh Mas ya. Jadi ya itulah sekedar apa, sedikit cerita dari teman yang menangani yang bayi. Kalau untuk prosedur penguburan, ya kan, kalau Iya. kuburan kan biasanya ya memang kalau di Mas Bagus tuh kalau nguburin tuh gimana prosedurnya? Apakah diangkat gimana? Terus kalau dimasukin kuburannya gimana? Oh Ada nggak? gitu. Ya gini aja, untuk, penanganan jenazah yang Covid atau terinfeksi Covid ini, sedikit berbeda ya dari, eee, jenazah-jenazah yang pada umumnya. Mungkin saya cerita dulu mungkin dari, penanganannya dulu jenazah itu seperti apa. Untuk penanganan jenazah itu, eee, aku pertama ya rada gimana, apa yo tenan ngene iki ya. Jadi mereka nggak pakai air sama sekali, nggak dimandikan, nggak di apa ya, ya istilahnya cuman kena air, cuma kena semprot itu, desinfektan itu, Mas. Jadi misalnya seorang meninggal misalnya di rumah sakit, ya udah itu tidak di baju yang melekat di situ nggak dibuka, Mas. Jadi langsung misalnya di tempat tidur itu jadi yang pertama kita semprot, eee, mayatnya itu. Kita semprot dan lingkungan sekitarnya, kemudian, apa yang melekat di situ ya udah ikut dikubur. Misalnya spraynya langsung di, apa namanya, Ditutupin. ya langsung ditutupin ke mayatnya, sebelumnya disemprot dulu langsung ditutupin, jadi nggak perlu dimandikin atau kalau misalnya diwuduin itu Mas. Jadi memandikannya itu desinfektan itu apa yang dipakai itu ditutupin, terus setelah itu dibungkus plastik. Plastik pertama. Kemudian setelah lapisan plastik yang pertama itu ditali rapat, kemudian baru kain kafan, Mas. Kain kafan dan itu nggak perlu harus ditali 7 atau berapa, kalau biasa kalau di kampung Intan Oh, iya. harus ada 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 kuncir, harus 7 atau berapa itu, 5 atau 7 itu ya. Kalau itu sebenarnya kan nggak ada apa, nggak ada. itu ikatannya tuh. Heeh, ikatan itu kan sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada aturannya yang pasti toh, harus 7 harus berapa itu. Jadi ya udah yang penting gandeng wong Jawa ya dikuncir ujung sama tengah gitu. Setelah itu, setelah kain kafan baru di plastik lagi. Di plastik lagi, tapi setelah lapisan itu harus disemprot ya, Mas. Setelah lapis semprot, setelah lapis semprot. Nah, setelah kain kafan kemudian dibungkus plastik lagi, ditali rapat lagi, baru masuk kantong mayat. Masuk kantong mayat lagi, kantong mayat, setelah itu baru masuk ke peti. Di peti pun biasanya kalau dari rumah sakit itu dilapisi plastik lagi Mas di dalamnya. Jadi dilapisi plastik, masuk kantong mayat, masuk peti, dibungkus plastik lagi, kemudian peti dirapatkan, ditutup rapat dan luarnya masih di plastik lagi ya loh di rumah sakit. Jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian
eee, sebenarnya untuk pemakaman sendiri ini sebenarnya nggak pakai APD kalau, eee, cara ngerukinya yang benar tadi atau sesuai SOP standar yang sudah berlaku itu sebenarnya nggak masalah, nggak pakai APD pun nggak masalah. Karena sudah tadi ya Mas, sudah dibungkus plastik beberapa kali dan itu sebenarnya sudah aman. Tapi kan, kita sebagai tim atau sebagai relawan kan juga harus istilahnya kita juga harus selamat, harus kita menyelamati orang kan kita juga harus selamat, intinya itu. Jadi kita berjaga-jaga tetap pakai itu. Nah itu untuk cara penanganan jenazahnya. Kemudian kalau untuk cara pemakamannya ya tetap misalnya kalau dari ambulan tetap kita bawa, terus nanti dibawa biasa dibopong, kemudian, untuk, eee, masuk ke liang lahatnya itu kita pakai tali Mas. Jadi sebelum masuk ke liang lahat, di atasnya itu dikasih bambu untuk menaruh apa itu petinya. Setelah itu diangkat pakai tali, bambunya dihilangkan baru masuk perlahan, ditarik ulur tali ulur gitu. Jadi sampai, ke bawah sampai itu. Kemudian untuk dari tim kita, kita bertugas menguburkan tidak semuanya Mas, tidak sampai selesai. Karena kalau sampai selesai berat juga karena Betul ya. kita memakai hazmat harus nyangkul-nyangkul itu kan, Hmm. aduh menguras tenaga banget. Kemudian ya intinya kita cuman menutup sampai batas peti. Setelah batas peti nanti biasanya dilanjutkan oleh warga sekitar. Tapi, untuk meyakinkan karena ada beberapa kejadian itu, warga nggak mau bantu. Warga nggak mau bantu karena takut itu. Tapi setelah diyakinkan dengan, alat-alatnya seperti cangkul, sekop itu disemprot desinfektan, akhirnya, warga itu apa ya, merasa aman. Jadi mereka mau bantu. Jadi, gitu Mas. Jadi kita nimbun sampai batas peti, kemudian alat-alat kita semprot, baru warga yang menyelesaikan sampai selesai gitu untuk pemakamannya, seperti itu. Dan setelah itu kita untuk diri yang, relawan itu. Mungkin ini terakhir ya Mas, Ya, terakhir. Jadi ini kan apa namanya, kita lihat juga ini relawan kan akhirnya ini kan sebenarnya ada banyak problem juga sebenarnya di masyarakat. Kayak masyarakat mulai ngeyel dan lain sebagainya. iya. Nah, ini pesan dari Mas Bagus sebagai seorang relawan yang memang juga kita berjuang di sana menghadapi Covid, kan kita apa ya, masyarakat ada juga beberapa yang ngeyel. Mungkin ada bisa pesan untuk masyarakat gimana sih? Mungkin untuk pesan apa ya untuk masyarakat, ya mungkin, eee, marilah apa ya, kita sebagai warga negara terutama di karena kita juga kondisinya saya kira juga masih belum, apa ya ini, masih apa, kurvanya kan masih naik terus tuh Mas ya. Jadi saya berharap untuk masyarakat, terutama di sekitar, karena di Biu kan ya atau Bantul, saya berharap juga apa, mematuhilah semua, peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalnya jangan apa ya, berpergian ke mana-mana dulu atau membatasi beraktivitas di luar. Jadi ya kita patuhlah kepada, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh, apa ya, pemerintah karena kebijakan itu kan dibuat untuk, keselamatan kita semua, Mas. Jadi marilah kita taati peraturan itu, kebijakan itu, demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain juga karena kita nggak tahu kan virus itu, eee, menularnya dari mana. Jadi kalau kita agak menularkan, kita bisa ketular atau kita menularkan juga agak tahu toh kita menularkan apa enggak itu. Jadi, sebisa mungkin lah kita tahan diri untuk karena kita ya memang
sedikit bosan juga sih Mas kalau harus di rumah terus ya. Tapi harus gimana lagi lah. Inilah apa ya yang sedang kita hadapi. Jadi marilah kita eh, hadapi bersama-sama dengan eh, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu. Jadi itu aja Mas pesannya. Oke, makasih Mas Bagus atas waktunya dan ceritanya. Ya, Sebagai sama-sama. seorang relawan COVID-19, Relawan dadakan ya. relawan dadakan. Dan juga untuk para penonton podcast M Talks, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.